Ibu kita lanjut ke ini ya, tentang nyeri sendi yang ibu alami ya. Nah, pengertian dari nyeri sendi atau osteoartritis juga disebut dengan penyakit sendi degeneratif, yaitu kelainan pada kartilago atau tulang rawan sendi ya Bu. Ditandainya dengan perubahan klinis kayak gitu. Nah, terus penyebabnya itu yang pertama bisa dari lanjut usia Bu, terus dari kegemukan juga bisa, adanya peradangan karena bakteri atau kuman yang menginfeksi sendi. Nah, terus Bu, ada dari cedera sendi, misalkan pekerjaan berat atau olahraga yang salah kan bisa Bu. Terus faktor keturunan juga bisa, sama adanya riwayat pernah mengalami radang sendi kayak gitu. Nah, terus Bu, tanda-tanda dari nyeri sendi itu biasanya ada kekakuan sendi, dialaminya di pagi hari atau pas bangun tidur Bu. Jadi kan misalkan kita posisinya tidur terus tiba-tiba berdiri itu bisa jadi iya langsung kambuh gitu Bu. Nah, terus nyeri itu biasa terasa pada sendi yang terkena, terutama waktu bergerak. Umumnya itu iya timbul secara perlahan-lahan, misalkan mulai terasa kaku, kemudian timbul rasa nyeri, terus nanti berkurangnya kalau ibu istirahat kayak gitu, harus diam dulu. Nah, terus adanya hambatan pada pergerakan sendi, pembesaran sendi, misalkan kadang sewaktu-waktu bengkak kayak gitu ya, bisa bengkak. Nah, terus ibu kalau misalkan sudah terjadi peradangan, bakal terdapat nyeri tekan, gangguan gerak, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan. Jadi misalkan kalau misalkan ibu sudah masuk ke peradangan sendi, itu biasanya ada merah-merah Bu, ada merah-merah, sama kalau misalkan ibu jalan itu ada nyeri tekan. Nah, terus biasanya nyerinya itu terdapat di pergelangan tangan, lutut, pinggang, siku, dan pergelangan biasanya. Lutut. Ya, ibu kena lutut ya Bu. Nah, terus hal-hal yang dapat meningkatkan nyeri sendi itu pertama dari udara dingin Bu. AC ya bisa dari AC juga. Terus karena kecapean karena kegiatan yang berlebihan misalkan. Iya. Terus stres juga bisa Bu, dari stres iya. Stresnya punya yang merah. Iya. Nah, terus Bu, dari makanan yang meningkatkan asam urat juga kan bisa ya Bu ya. Nah, kayak bayam, emping, nanas, alpukat, seperti jeroan-jeroan juga itu bisa meningkatkan asam urat Bu. Kalau kacang-kacangan Iya, termasuk. Nah, kacang-kacang kayak kedelai, kacang tanah, buncis itu juga dapat meningkatkan asam urat. Jadi mungkin tidak dihentikan tapi dikurangi Bu konsumsiannya. Nah, Ibu cara mengatasi nyeri sendi itu bisa ada beberapa. Yang pertama itu istirahat dan tidur yang cukup, harus seimbang dengan aktivitas Ibu. Terus keduanya mengurangi beban kerja. Kemudian massage atau pijatan. Terus kompres hangat atau direndam dengan air hangat. Nah, terus melakukan latihan nafas dalam seperti yang tadi sudah saya ajarkan Ibu. Nah, terus kalau misalkan sudah parah sekali, Ibu bisa berobat ke dokter ya Bu, biar ada tindakan lebih lanjut. Nah, terus cara mencegah timbulnya nyeri sendi itu menghindari beberapa faktor pencetus, misalnya jatuh atau makan makanan yang meningkatkan asam urat dan udara dingin. Kemudian untuk mencegah kekambuhan itu dianjurkan meminum 2 liter air per hari, bisa 6 sampai 8 gelas per hari. Nah, Ibu menghindari makanan kayak minuman beralkohol seperti soda atau Sprite juga ya Bu. Nah, terus kemudian mengurangi berat badan sampai batas normal. Misalkan Ibu berlebih berat badannya, Ibu bisa diet kayak gitu Bu. Tapi karena mungkin kebutuhan nutrisi bagi orang tua juga kan ibaratnya banyak ya Bu, jadi tidak dihentikan tapi dikurangi yang tadi. Nah, kemudian Ibu bisa diet makanan Bu dari protein hewani. Nah, yang boleh diberikan itu, yang boleh Ibu konsumsi itu seperti daging, ayam, ikan tongkol, tenggiri, bandeng, keju, susu, dan telur. Nah, yang tidak boleh diberikan itu seperti sarden, makarel, usus, ya, kerang, paru, hati, limpa, otak, jeroan yang lain-lain. Seperti terus kaldu bebek juga, angsa dan burung tidak boleh. Nah, kemudian karbohidrat yang boleh diberikan itu semua Bu, jadi
kayak kentang, nasi itu boleh, ubi-ubian itu boleh. Kemudian Roti. protein, iya roti juga bisa. Protein nabati itu yang boleh diberikan seperti kacang kering, maksimalnya 25 gram per hari Bu, jadi ada batasannya. Kayak tahu, tempe, oncom itu maksimal 90 gram per hari. Nah kemudian buah-buahan itu boleh boleh konsumsi Ibu, boleh semuanya. Nah sayuran semuanya itu boleh diberikan, tapi ada kecualinya Bu, asparagus, buncis, terus bayam, jamur, daun singkong, kangkung, dan juga kembang kol, kayak gitu. Nah terus makanan yang boleh diberikan itu minyak, kandungan minyak, tapi yang ada batasannya Bu, ada jumlahnya terbatas. Nah terus minuman yang boleh diberikan itu seperti Ibu kalau suka minum teh boleh, kopi boleh, tapi dalam jumlah yang ini, karena mengingat karena sudah lansia kan takutnya ada penyakit yang lain juga ya Bu. Ya. Ya terus kayak minuman yang tidak boleh diberikan itu kayak bersoda, yang kayak gitu yang beralkohol. Nah terus bumbu-bumbu juga yang boleh diberikan itu semuanya mungkin ya Bu, tapi yang di sini yang tidak boleh diberikan itu ragi Bu. Jadi mungkin mengurangi, tidak menghentikan seperti itu. Nah terus yang latihan gerak yang tadi yang bisa dilakukan sama Ibu untuk mengurangi nyerinya itu juga bisa kayak menjaga fleksibilitas sendi untuk membantu pemeliharaan fungsi jantung dan pernapasan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah juga sebelum melakukan tindakan itu bisa Ibu kan memperhatikan prinsip body machine untuk mencegah adanya kecelakaan yang tidak diinginkan. Jadi Ibu misalkan dalam keadaan Ibu sakit kakinya, tapi Ibu juga pusing, Ibu bisa sambil duduk. Jadi jangan dipaksakan berdiri gitu Bu. Jadi mencegah tidak jatuh juga gitu Bu. Nah untuk pengertian nyeri sendi yang Ibu alami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup jelas. Sudah cukup ya Bu. Nah